Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, selamat berjumpa, selamat bertatap muka dengan Gus AA Maung Siliwangi, Maung Bandung, Maung Indonesia. Mudah-mudahan perjumpaan dan pertemuan ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Ya Bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, mudah-mudahan perjumpaan dan pertemuan ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Setuju? Karena negara ini, ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, masih butuh orang-orang yang baik, masih butuh ibu-ibu yang baik, masih butuh bapak-bapak yang baik, masih butuh pemuda-pemudi sebangsa setanah air yang baik-baik. Sebab kita hidup di dunia ini tidak akan lama, dan lama-lama hidup juga tidak akan baik. Maka hiduplah dengan baik-baik, menebarkan kebaikan, sehingga ketika kita mati nanti kita akan tercatat dan dikenang sebagai orang yang baik. Iya Bu, setuju? Izinkan pada kesempatan ini saya mengambil tema TNI Polri itu mujahidin Indonesia yang sesungguhnya. Kita kasih semangat Mas Bro buat TNI dan Polri yang saat ini sedang memberantas OPM, gerakan teroris yang memang sangat berbahaya di tanah Papua. Mudah-mudahan cepat selesai, mudah-mudahan cepat tuntas, biar pembangunan di sana bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ada sebuah pertanyaan dari fans Gus AA Maung, nggak tahu nih apa ini seorang polisi atau seorang TNI. Soalnya nanyanya agak aneh Bro, agak aneh, nggak tahu ini masyarakat biasa. Tapi saya kira ini sebuah pertanyaan yang berat yang harus saya jawab, dan tentu saja akan dengan mudah saya menjawabnya. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, apa pertanyaannya? Ustadz, akankah masuk surga seorang TNI atau Polri yang meninggal di dalam tugas atau di medan perang, tapi ketika masuk TNI atau Polri-nya dengan jalur suap? Ini yang belakangnya ini yang agak ngeri-ngeri, sedap ngeri. Ustadz, akankah masuk surga seorang TNI atau seorang Polri yang meninggal di dalam tugas atau di medan perang, tapi ketika masuk TNI atau Polri-nya dulu dengan jalur suap, dengan jalur duit, dengan jalur khusus? Ya sudah, kita jawab Mas Bro. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, apa kalian tahu arti jihad? Apa itu jihad dan jihad itu apa? Ada yang tahu? Halo? Ibu-ibu tahu enggak arti jihad? Bapak-bapak tahu enggak arti jihad? Pemuda dan pemudi sebangsa setanah air, apa tahu arti jihad? Jihad itu Bro, kalau dibalikin jadi haji. Ya Bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jihad itu kalau dibalikin jadi haji. Haji itu adalah panggilan untuk berjuang benar demi kebenaran, panggilan untuk berjuang adil demi keadilan kalau di waktu damai. Jadi kalau ada seorang muslim pergi haji, itu seolah-olah dipanggil. Kalau motor itu di-tune up, dibersihkan, yang kotor-kotor dibersihin, yang rusak-rusak diperbaikin, ditambah olinya, dibersihkan karburatornya, diganti akinya, pokoknya diperbaikin semuanya. Yang asalnya lapuk jadi baru, yang asalnya rusak jadi baru. Maka orang-orang yang sudah pergi berhaji, maka mereka itu seharusnya menjadi manusia super yang berani berjuang benar demi kebenaran dan berani berjuang demi keadilan di waktu damai. Ya Bu,
Dan ini jihad yang paling berat. Jihad sesudah haji itu yang paling berat. Yang kedua, panggilan untuk berjuang benar demi kebenaran dan berjuang adil demi keadilan di waktu perang. Jadi ada dua ya Bu, makna haji ini ada dua. Yang pertama panggilan di waktu damai, yang kedua panggilan di waktu perang. Makanya seorang haji mendengar seruan Allah, labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang. Labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sesungguhnya segala puji, nikmat, kerajaan hanyalah kepunyaanmu, tiada sekutu bagimu. Jadi haji ini panggilan, dipanggil oleh Allah untuk menjadi para mujahidin Allah yang berani berjuang benar demi kebenaran dan berani berjuang adil demi keadilan di waktu damai. Jadi para haji ini adalah para pejuang Allah, para mujahidin Allah. Kalau mereka benar-benar menjalankan segala sesuatu sesuai kehendak dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika mati nanti sudah jelas surga itu otomatis didapetin. Tapi ini jihadnya paling berat, karena banyak orang yang gagal ketika sudah berhaji, gagal pulang haji malah jadi teroris, pulang haji malah jadi pembenci pemerintah, pulang haji malah jadi khilafah, pulang haji malah jadi pengikut Rizik Syihab. Ini kan aneh bro, aneh coy. Harusnya kan kalau pulang haji itu menjadi salah satu pelopor, atau salah 1000, salah sejuta, salah semiliar para mujahidin Allah yang menjalankan Islam rahmatan lil alamin, yang menebarkan kasih dan sayang kepada seluruh umat manusia. Harusnya kayak gitu, bukan jadi teroris, bukan jadi pembenci pemerintah, bukan jadi khilafah, apalagi jadi pengikut Rizik Syihab. Ini salah besar bos, ini keliru banget. Ini aneh tapi nyata, dan nyata tapi aneh. Benar apa betul ini Bu? Betul apa benar ini Pak? Benar apa betul ini pemuda-pemudi sebangsa setanah air? Standarnya itu kalau pulang haji, seharusnya yang asalnya pelit jadi dermawan. Pulang haji seharusnya yang asalnya sangar jadi sabar. Pulang haji seharusnya yang asalnya salah jadi soleh. Pulang haji seharusnya yang asalnya koruptor jadi ustad. Pulang haji seharusnya yang asalnya kelakuannya kayak setan jadi santun. Ini hajinya yang benar. Ini hajinya yang disebut mujahidin Allah, tentaranya Allah yang memang diturunkan untuk melakukan Islam rahmatan lil alamin, menebarkan kasih dan sayang kepada seluruh umat manusia. Jadi bukan yang ingin perang, bukan. ISIS itu bukan mujahidin, tapi mujasetan. Ya Bu, Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, ISIS itu bukan mujahidin tapi mujasetan. FPI itu bukan mujahidin tapi mujasetan. Khilafah itu bukan mujahidin tapi mujasetan. Yang mujahidin yang sesungguhnya itu orang-orang yang setelah pulang ke haji benar-benar laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Al-Quran, hatinya Al-Quran, pemikirannya Al-Quran, tulisannya Al-Quran, perbuatannya Al-Quran, menebarkan kasih sayang tidak hanya kepada umat yang seagama, tetapi juga menebarkan kasih sayang kepada umat yang berbeda agama. Jadi tidak ada yang berani teriak-teriak masuk gereja haram. Tidak ada mujahidin yang berani teriak-teriak masuk gereja murtad. Mujahidin itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, lisan dan tangannya tidak akan pernah menyakiti orang lain. Ini mujahidin bro. Makanya sudah pasti
ketika matinya pasti masuk surga. Dan ini mujahidin, jihad yang paling berat itu bukan ketika perang, tapi ketika damai dan banyak orang yang gagal. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Jadi kalau pulang haji, yang asalnya pelit jadi dermawan, yang asalnya sangar jadi sabar, yang asalnya salah jadi soleh, yang asalnya koruptor jadi ustadz, yang asalnya kelakuannya kayak setan jadi santun. Inilah yang disebut jihad, bukan hijrah. Hijrah nggak ada pahalanya, bro. Jihad itu nyata pahalanya. Ya, Bu. Ini bukan hijrah, tapi jihad. Bapak-bapak dimanapun kalian berada, ini bukan hijrah, tapi jihad. Pemuda-pemudi sebangsa setanah air, inilah yang disebut jihad, bukan hijrah. Dan ini jihad yang paling berat. Tak semua orang mampu jihad seperti ini, berjihad di waktu damai. Nah, sekarang haji yang kedua, panggilan yang kedua, menerima panggilan Allah untuk perang, mengorbankan nyawa, meninggalkan anak istri, meninggalkan kenikmatan dunia. Wala tahsabanna alladhina qutilu alladhina yastahibbuna al-hayata dunya 'ala al-akhirah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Nah, ayat ini dibalikin saja. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang yang dicintai dan disayangi oleh Allah, mereka lebih mementingkan mati daripada hidup. Kenapa bisa seperti ini, bro? Nyawa melayang, bro, surga datang. Nyawa hilang, Tuhan tersenyum. Jihad untuk kematian, mengorbankan nyawa di waktu perang, inilah jihad yang paling mudah, dan pasti semua orang akan sanggup untuk melakukannya. Makanya ya, Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, kalau teroris mau jihad itu nggak pikir panjang. Nyawa melayang, surga datang, nyawa hilang, Tuhan tersenyum. Makanya seorang hamba yang mati jihad di medan perang itu sama seperti orang yang berhaji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan hanyalah kepunyaanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu. Langit ini adalah kekuasaanmu, dunia ini adalah kekuasaanmu, bahkan jasadku, nyawaku adalah kekuasaan. Ini para mujahidin yang ingin mati pasti ngomongnya seperti ini, bro. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dengan senyuman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei orang-orang yang punya jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu menghadap Tuhanmu dengan ridha lagi diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Para mujahidin yang mati di medan perang, coba perhatikan ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jiwa mereka tenang, mereka tersenyum. Kenapa? Karena surga otomatis diperoleh oleh mereka. Apa artinya ini? Semua dosa-dosa para mujahidin di dunia yang mati di medan perang secara otomatis dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa pada manusia dihapuskan, apalagi dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala duluan dihapuskan. Makanya bro, para teroris ingin banget mati dalam kondisi jihad fisabilillah. Surganya itu sudah di tangan dan sudah dipastikan akan mendapatkan, tanpa perlu masuk alam kubur, tanpa perlu dihisab. Mereka ini otomatis masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hal ini dipertegas dalam firman Allah, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'in rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki.
Orang yang mati di medan perang, gugur di jalan Allah, berjuang benar demi kebenaran, berjuang adil demi keadilan, mempertaruhkan nyawa di medan perang. Kata Allah, mereka tidaklah mati, mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Ibu, bapak, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dosa-dosa kita yang memenuhi langit dan bumi bisa hangus cuma oleh pahala jihad fisabilillah, lalu diisi oleh pahala yang memenuhi langit dan bumi. Ya Bu, makanya jihad itu kalau dalam bahasa Sunda artinya ji itu hiji, had itu hade, satu perbuatan yang paling baik yang bisa menghancurkan dosa yang sebanyak langit dan bumi, yang memenuhi langit dan bumi, dihancurkan dosa-dosa tersebut hanya oleh satu perbuatan, yaitu mati di jalan Allah, jihad fisabilillah. Dosanya dihancurkan, lalu diisikan pahala yang memenuhi langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cuma satu yang nggak bisa hilang, yaitu piutang, hutang piutang. Makanya saran saya, kalau kalian mau jihad fisabilillah, bayar hutang dulu, atau minta keringanan, dihapuskan hutangnya, lalu pergi jihad fisabilillah, mati pasti otomatis masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan tadi, bagaimana jika ada seorang TNI dan Polri, akankah masuk surga ketika dia berjuang di jalan Allah mati? Tapi ketika dia mau jadi polisi atau TNI, melakukan jalur khusus, lewat jalur kotor, lewat duit, lewat suap, apakah dosanya tersebut akan dihapuskan oleh Allah? Sudah jelas, bro, dihapuskan bersih. Tadi sudah saya bilang, dosa sama manusia dihapuskan, dosa sama Allah dihapuskan, maka mereka diangkat derajatnya oleh Allah. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang bunuh Allah itu mati, mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Dosanya semuanya dihapuskan, lalu diberikan pahala yang memenuhi langit dan bumi. Bagaimana tidak bahagia, bro? Dosanya semua dihapuskan, diberikan pahala yang memenuhi langit dan bumi. Ya Bu, bapak-bapak, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, makanya jangan aneh kalau para teroris maksa banget pengen jihad fisabilillah. Bahasa kerennya itu masuk surga dengan cara yang sangat mudah. Namun sayang banget, Mas Bro, cara mereka salah. Maka surganya itu pasti hoak. Bukan mendapatkan surga, malah mendapatkan neraka. Bukan mendapatkan senyuman Allah, malah mendapatkan murka Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hidup ini seperti kalkulator, bro. Kalau salah pijit, hasilnya pun salah. Kalau salah jalannya, pasti tujuannya pun salah. Niat hati ingin mendapatkan surga, jalannya salah, yang dapat malah neraka. Niat hati ingin mendapatkan ridha Allah, karena jalannya salah, malah mendapatkan murka Allah. Tapi kalau TNI dan Polri yang saat ini sedang berjihad di Papua, memberantas teroris OPM, jikalau andai kata umpama misalnya mereka mati, sudah jelas, ibu bapak, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, surga yang akan diterima. Dihapuskan semua dosa-dosanya yang memenuhi langit dan bumi, baik dosa kepada manusia maupun dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya dihapuskan, lalu diisi dengan pahala yang memenuhi langit dan bumi. Ini yang bikin saya iri, Mas Bro. Jikalau andai kata umpama misalnya ibarat seperti contohnya, nanti saya berkesempatan untuk bergabung dengan TNI dan Polri, memberantas, membasmi teroris OPM di Papua, maka akan dengan senang hati saya akan ikut berjihad fisabilillah dengan TNI Polri di Papua. Karena memang ini cara yang paling mudah masuk surga. Ini cara paling mudah, cara paling gampang, cara paling enteng masuk surga.
ketika mati langsung otomatis mendapatkan surga. Jadi jelas ya jawabannya dari pertanyaan rekan saya tadi, apakah akan masuk surga TNI dan Polri kalau mati di medan pertempuran, tapi ketika mereka masuk TNI Polri-nya pakai jalur belakang, pakai jalur duit? Jadi jawabannya jelas, sudah pasti masuk surga, karena balasan bagi para mujahidin Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pejuang yang berani membela kebenaran dan keadilan, itu ada semua dosa-dosanya dihapuskan, meskipun memenuhi langit dan bumi, baik dosa kepada manusia maupun dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diberikan pahala yang memenuhi langit dan bumi. Jadi jawabannya sudah jelas, otomatis masuk surga. Oke, selamat berjuang TNI Polri yang ada di Papua. Jangan pernah takut mati. Mau mati hari ini atau esok hari sama saja. Tetapi kualitas mati pada saat bela negara adalah jihad fisabilillah yang bisa menghantarkan kalian masuk surga dengan sangat mudah tanpa perlu bersusah payah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.